Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, kita lanjutkan saja ceritanya sambil Mimin pergi ke kebun. Bab 3143 sampai bab 3144. Baiklah. Halo semuanya, selanjutnya kami akan bekerja sama dengan tulus, kata nomor 8. Ye Chong memikirkan Dongfeng. Sekarang hanya ada nama kode di grup, dan Ye Chong tidak tahu yang mana Dongfeng. Ye Chong melihat bahwa nama kodenya adalah nomor 1, yang pertama di ruangan sebelah kiri. Jika perkiraannya benar, Dongfeng ada di sebelahnya, jadi seharusnya nomor 2. Akan menyenangkan untuk melihat nomor kamar Dongfeng, kata Ye Chong pada dirinya sendiri. Kemudian, Ye Chong mengirim pesan di grup, nomor 2. Apakah kamu perempuan? Saya Chao. Sudah berapa lama? Nomor 1. Apakah kamu masih berpikir untuk menjemput perempuan di sini? Apa yang harus dilakukan? Menurutmu? Nomor 6 berbicara. Nomor 7 juga menemukan, itu benar. Menurutku orang ini tidak ada di sini untuk menjalankan misinya dengan benar. Nomor 2 dengan cepat menjawab Ye Chong. Haha, kirimkan saja aku amplop merah dan aku akan memberitahumu, kata Ye Chong. Wajahnya terdiam. Dia hanya ingin menemukan Dongfeng. Namun, gaya ini agak mirip dengan pendekatan Dongfeng. Memikirkan hal ini, Ye Chong mengirim amplop merah ke grup. Alhasil, langsung direnggut. Nomor 5, apa yang kamu lakukan? Ini amplop merah yang dikirimkan kepadaku oleh nomor 1. Mengapa kamu mengambilnya? Tanya nomor 2. Nomor 5 membuat wajah tersenyum dan berkata, haha, siapapun yang merampas benda ini adalah miliknya. Nomor 2 berkata, nomor 1, Anda mengirim yang lain. Ye Chong tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, lalu mengirimkan amplop merah lagi. Kali ini, Ye Chong membagikan sebuah amplop merah yang diambil oleh 6 orang. Kali ini nomor 2 ditunjuk untuk mendapatkannya. Kali ini tidak buruk, nomor 2 menjawab, biar ku beritahu, aku seorang wanita, sepertinya. Benar, ini Dongfeng, Ye Chong berpikir dalam hati. Meskipun saya tidak tahu mengapa, tidak ada yang mengumumkan identitas asli mereka di grup, tapi Ye Chong tahu bahwa yang terbaik adalah mengikutinya. Nomor 2, bagaimana kalau kita bertemu offline? Ye Chong mengirim pesan lain. Nomor 5 berkata, aku, Chao, apa yang kamu lakukan? Kita perlu bertemu lagi. Itu benar, kamu cukup pandai bermain. Kamu datang ke sini untuk mencari pasangan. Apakah kamu lupa misi kita? Tidak, 6 berkata. Nomor 2 terkekeh, saudaraku, kamu cukup pandai bermain. Chang Hui itu juga seorang wanita, kamu sangat cakap. Mengapa tidak mendapatkannya? Tugas kita akan lebih mudah. Ya, itu ide yang bagus. Tidak, 6 berkata. Nomor 8 dan nomor 7 juga setuju. Ye Chong memandang orang-orang dalam kelompok itu, tidak satu pun dari mereka yang serius, dan tidak bisa menahan perasaan garis gelap. Nomor 2 berkata, adik laki-laki, bagaimana kalau begini? Kamu kirimi aku amplop merah lagi dan aku akan pergi menemuimu, bagaimana? Ye Chong terdiam dan harus mengirim amplop merah lagi. Oke, adik kecil, kamu sangat murah hati. Katakan padaku, di mana kita bisa bertemu? Nomor 2 menerima amplop merah dan bertanya pada Ye Chong. Ye Chong melihat sekeliling dan melihat gunung tinggi di kejauhan hutan. Mari kita bertemu di kaki gunung, kata Ye Chong. Apa? Kita harus melangkah sejauh ini? Nomor 2 mengirimkan emotikon wajah menangis. Kalau tidak, aku tidak tahu di mana aku sekarang. Gunung itu adalah target yang paling jelas, kata Ye Chong. Saat ini, sistem mengirimkan pesan lagi. Semuanya, harap diam. Jika Anda ingin seseorang bersama Anda, harap hentikan. Ye Chong memiliki garis hitam di kepalanya. Sistem terus memposting teks, sekarang. Silakan pilih keahlian Anda sendiri untuk menyelesaikan tugas.
Melihat apa yang dikatakan sistem, Ye Chong bingung. Apa ini? Apakah ini benar-benar sebuah permainan? Apakah ini cara mereka mendapatkan poin dengan memainkan permainan semacam ini? Sebelum Ye Chong selesai berpikir, sistem mengeluarkan 6 amplop merah berturut-turut. Setiap amplop merah berisi keterampilan. Silakan pilih sendiri. Yang pertama datang, yang pertama dilayani, sistem merilis teks. Jelas sekali bahwa nomor 8 dan nomor 7 sama-sama familiar dengan tugas tersebut, sehingga mereka langsung memilih untuk mengklik amplop merah tersebut. Setelah mengklik amplop merah, hanya Anda yang tahu apa yang Anda dapatkan, tidak ada orang lain yang bisa melihatnya. Ye Chong adalah yang terakhir dan mengklik amplop merah terakhir. Setelah membuka amplop merah, efek kembang api melayang, dan kemudian muncul teks, "Selamat, Anda telah memperoleh keterampilan Bliss." Bliss Skill, Ye Chong melihat pengenalan skill di bawah ini. Keterampilan khusus, dengan menyentuh seseorang dengan tanganmu, kamu dapat mengguncang kelenjar lawan, menyebabkan lawan dengan cepat mencapai keadaan bahagia dan kehilangan efektivitas tempur. Setelah membaca pengenalan keterampilan ini, Ye Chong bingung. Ini, desa Nantianmen sialan ini, bukankah ini di sini untuk bermain-main denganku? Pikir Ye Chong, saat dia sedang berpikir liar, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin yang tak dapat dijelaskan datang dari tubuhnya, seolah-olah arus dingin mengalir dari atas kepalanya hingga ke telapak kakinya. Dan dia bisa merasakan bahwa dia telah memperoleh keterampilan yang disebut Bliss. Ye Chong kagum dengan hal ini. Oke, setiap orang telah memilih keahliannya masing-masing. Mari kita mulai menjalankan misi. Berikut beberapa berita tentang Chang Hui, penguasa istana racun Gu, untuk diberitahukan kepada Anda. Seseorang melihat bahwa Chang Hui terakhir kali muncul di restoran sarapan Chaos. Alamatnya akan dikirim ke grup sekarang. Anda dapat pergi dan menyelidikinya. Kemudian, sistem mengirimkan peta ke grup. Baiklah semuanya. Ayo berangkat sekarang dan pergi ke toko pangsit ini, kata nomor 8. Setuju, setuju, yang lain setuju. Nomor 2 mengirim wajah tersenyum. Haha, adik, tidak apa-apa sekarang. Mari kita bertemu di toko pangsit. Jawab Ye Chong dengan umum. Jadi, Ye Chong mengikuti navigasi dan menuju ke arah toko pangsit. Pada saat yang sama, ada beberapa orang lain di hutan, menuju toko pangsit dari berbagai arah. Semuanya, sepertinya kita menemui kendala. Nomor 8 memposting pesan di grup, diikuti dengan ekspresi bersemangat. Saat Ye Chong melihat berita itu, dia mendengar suara keras tidak jauh dari sana. Dia melihat lebih dekat dan menemukan seorang pria sedang berhadapan dengan 6 orang lainnya. Pria ini sangat tinggi, namun sangat kurus, dengan potongan cepak dan sepasang mata yang sangat kecil dan fokus. Orang-orang di seberangnya semuanya mengenakan pakaian aneh dan berpakaian sangat aneh. Haha, apakah kamu ingin menangkap tuan istana kita? Saya pikir kamu tidak ingin hidup lagi. Benar, orang desa, keluar dari sini. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Orang-orang ini berkata satu demi satu. Pria kurus itu berkata tanpa ekspresi di wajahnya, "Iya, kami hanya mencarinya. Sekarang aku memberimu kesempatan, cepat lari, nanti akan terlambat." Hahaha, aku bukan orang baik, tapi aku tergila-gila dengan perkataanku. Apa yang kamu bicarakan omong kosong padanya, bunuh saja dia, semuanya. Aku pergi dulu. Seorang anak laki-laki dengan rambut panjang berwarna ungu bergegas ke depan setelah mengatakan itu. Akibatnya, sebelum rambut ungu itu bisa melesat ke depan, sambaran petir tiba-tiba menyambar dari udara tipis dan menghantam rambut ungu itu. Tubuh lelaki berambut ungu itu terguncang terbelah, lalu jatuh ke tanah, mengejang 2 kali, lalu mati. Semua orang terkejut. Haha semuanya, kenapa kalian belum muncul dulu? Saya nomor 8, Bi Guoqiang, kalian bisa memanggil saya Lao Bi, kata pria itu.
Ye Chong tiba-tiba menyadari bahwa pria parubaya ini adalah nomor 8. Tak perlu dikatakan lagi, petir tadi adalah skill yang diperoleh nomor 8. Memikirkan keahliannya lagi, Ye Chong mengeluh tanpa henti. Haha semuanya, kurasa semua orang menonton dalam kegelapan kan? Kenapa kalian semua tidak muncul? Kenapa kalian takut melihat orang? Kata Bi Guoqiang. Ye Chong berpikir sejenak lalu berjalan keluar. Kakak Bi benar, mengapa kamu harus takut bertemu orang? Ye Chong tersenyum dan berjalan ke sisi Bi Guoqiang. Oh, apakah kamu? Bi Guoqiang mendorong kacamatanya, ada sidik jari buram di lensa kacamatanya, tapi dia tidak peduli. Ye Chong tersenyum dan berkata, namaku Ye Chong, dan aku nomor 1. Oh, apakah kamu yang ingin punya pasangan? Kata Bi Guoqiang. Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis. Tidak, sebenarnya aku hanya ingin mencari seseorang. Di sisi lain, orang-orang berpakaian aneh itu mencibir. Haha, ini dia yang lain. Apakah menurutmu kita akan takut seperti ini? Mereka sepertinya tidak menganggap serius tindakan Bi Guoqiang. Tampaknya orang-orang ini juga punya kartu truf. Hanya satu orang lagi yang terbunuh, kata pria berambut kuning lainnya. Jika kita pergi bersama-sama, saya tidak yakin kita bisa membunuh orang-orang ini, kata seorang samet yang mengenakan rompi kulit dan anting-anting. Katakan saja, orang-orang ini bergegas bersama. Melihat orang-orang ini bergegas, Bi Guoqiang mencibir, adik, menyerah dan serahkan orang-orang ini padaku. Ye Chong mengangguk dan tidak keberatan. Lagi pula, keterampilannya sendiri benar-benar tidak cukup baik. Jelas sekali, para pembunuh ini meremehkan kekuatan Bi Guoqiang. Keterampilan kilat Bi Guoqiang sangat kuat, dan beberapa suara berderak jatuh dari udara, langsung melumpuhkan lawan. Beberapa orang dari sisi lain bergegas bersama, tetapi kebanyakan dari mereka dikalahkan bahkan sebelum mereka sampai di depan Bi Guoqiang. Pada akhirnya, hanya tersisa seorang pria berpakaian hitam, bergegas ke sisi Bi Guoqiang. Pria berbaju hitam itu memegang belati di tangannya, dan dengan kilatan cahaya dingin, dia menusuk bagian vital Bi Guoqiang. Bi Guoqiang menyambar beberapa sambaran petir ke tubuh pria ini, tapi tidak berpengaruh sama sekali. Saat pisau itu menusuknya, Bi Guoqiang menghindar ke samping dan mundur beberapa langkah. Kemudian, sambil berpikir, beberapa sambaran petir lagi menyambar pria berbaju hitam itu, tapi tidak berpengaruh sama sekali. Haha, apakah kamu pikir kamu bisa menghadapiku hanya dengan tipuan kecilmu ini? Pria berbaju hitam itu mencibir. Dilihat dari suara pria berbaju hitam, dia pasti seorang wanita. Bi Guoqiang memandang pria berbaju hitam dari atas ke bawah. Jadi itu perempuan? Apakah ini senjata pelindung? Begitu? Apakah itu yang kamu gantung di lehermu? Ye Chong menoleh dan menemukan pria berbaju hitam itu. Liontin emas tergantung di lehernya, samar-samar memancarkan cahaya keemasan. Apakah kamu pikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan di tempat ini dengan senjata ajaib pelindung? Bi Guoqiang mencibir. Ketika Ye Chong melihat ekspresi tenang Bi Guoqiang, terlihat jelas bahwa Bi Guoqiang pasti punya cara untuk menghadapi senjata pelindung ini. Biar ku beritahu, meskipun senjata sihir pelindung dapat menahan serangan, jumlahnya terbatas. Jika kamu menggunakannya beberapa kali lagi, itu akan menjadi tidak berguna. Apa yang akan kamu lakukan ketika aku melihatnya? Kata Bi Guoqiang. Pria berbaju hitam mendengus dingin. Apa yang menurutmu cukup indah? Senjata sihir pelindungku memang memiliki batasan berapa kali, tapi kamu tidak bisa menggunakan petirmu sepanjang waktu, kan? Aku tahu senjata sihir pelindungku itu kuat, kamu masih memiliki cukup petir. Lagi pula, aku yakin aku punya cukup waktu untuk membunuhmu sebelum senjata sihir pelindungku dihancurkan. Bi Guoqiang mencibir dan menjilat bibirnya. Kalau begitu ayo kita coba. Segera saat dia selesai berbicara, beberapa sambaran petir jatuh dari udara.
Semua petir menyambar pria berbaju hitam tanpa efek apapun. Dan Ye Chong menemukan ada butiran keringat samar di dahi Bi Guoqiang. HMPH, bagaimana? Tahukah kamu betapa kuatnya sekarang? Pria berbaju hitam itu mencibir. Dia memeluk bahunya dan berdiri di sana, seolah dia membiarkan Bi Guoqiang mengambil tindakan, seolah dia ingin menggoda Bi Guoqiang. Saya benar-benar tidak menyangka ini adalah senjata pelindung tingkat tinggi, kata Bi Guoqiang dalam hati. Ye Chong bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudara Bi, apakah senjata magis pelindung ini sangat kuat? Bi Guoqiang mengangguk dan berkata, ketika tuannya diserang, senjata magis pelindung akan secara otomatis aktif untuk melindungi tuannya. Saya yang pernah saya temui sebelumnya semuanya berlevel rendah. Jika mereka tidak dapat menahan beberapa serangan, senjata sihir pelindung akan rusak. Tapi kali ini, senjata sihir pelindung pada gadis ini ditetapkan sebagai produk tingkat tinggi. Jadi dia bisa menahannya, itu belum rusak setelah begitu banyak serangan. Sial, mengapa misi ini begitu sulit? Ye Chong mengangguk, sambil berpikir, apakah itu hanya akan diaktifkan ketika tuannya diserang? Bi Guoqiang menarik napas dalam-dalam, dia menarik napas dan hendak mengambil tindakan lagi. Pada saat ini, Ye Chong berkata sambil tersenyum, Saudara Bi, serahkan ini padaku. Apakah kamu punya ide? Bi Guoqiang memandang Ye Chong dengan rasa ingin tahu. Ye Chong tersenyum dan berkata, keahlianku tepat untuk menghadapinya. Bi Guoqiang mengangguk, oke. Aku hanya ingin melihatnya, saudaraku, apa keahlianmu? Ye Chong mengangkat bahu. Lalu dia menghindar dan bergegas menuju pria berbaju hitam. Sementara Ye Chong memperoleh keterampilan, fungsi, kecepatan, dan kekuatan tubuhnya juga meningkat. Kekuatannya saat ini setara dengan seorang prajurit biasa. Tidak hanya Ye Chong, tetapi semua orang di sini, sambil memperoleh keterampilan yang berbeda, tubuh mereka telah diperkuat hingga tingkat yang berbeda-beda. Mungkin kekuatan serangan dari keterampilan yang diperoleh Ye Chong tidak kuat, sehingga fungsi fisiknya meningkat pesat. Dalam sekejap mata, Ye Chong bergegas mendekati pria berkulit hitam. Pria berbaju hitam itu tertegun dan tidak menyangka Ye Chong akan secepat itu. Dia bereaksi cepat, mengangkat belatinya dan menikam Ye Chong. Ye Chong berbalik sedikit untuk menghindari serangan pria berkulit hitam. Lalu, Ye Zhan tiba-tiba mengambil tindakan dan meletakkan tangannya di bahu pria berbaju hitam. Pria berbaju hitam tidak panik saat disentuh oleh Ye Chong. Tidak peduli bagaimana Ye Chong menyerang, dia tidak takut, dia masih memiliki senjata pelindung. Dan tak lama kemudian, pria berbaju hitam itu terkejut saat mengetahui bahwa bukan itu masalahnya. Pria berbaju hitam itu segera menyadari ada sesuatu yang tidak normal pada tubuhnya. Dia awalnya memegang belati dan ingin menyerang Ye Chong lagi. Akibatnya, saat belati itu terulur setengah, tubuhnya lemas dan dia tidak bisa menahannya lagi. Kamu, apa yang kamu lakukan? Pria berbaju hitam itu bertanya dengan sangat terkejut. Ye Chong tersenyum dan berkata, bukan apa-apa, itu hanya memungkinkan Anda mencapai ketinggian baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kamu, kata pria berbaju hitam. Sebelum dia selesai berbicara, pria berbaju hitam itu tidak tahan lagi. Tubuhnya gemetar tak terkendali, kemudian kakinya lemas dan dia jatuh ke tanah. Segera setelah itu, pria berbaju hitam itu benar-benar mengeluarkan suara yang menawan. Ah, bersambung.